Selamat datang di modul ke-7 dengan topik analisis modeling dari materi program Design Methods. Jadi pada modul ini kita akan mempelajari beberapa subtopik. Yang pertama adalah requirement determination, kemudian yang kedua adalah requirement gathering techniques. Seluruh materi dari modul 7 ini diambil dari textbook dengan judul Systems Analysis and Design, an Object-Oriented Approach with UML dari Alan Dennis. Nah, beberapa capaian yang diharapkan setelah mempelajari modul ini. Yang pertama adalah kita diharapkan mampu menganalisis apa yang dimaksud dengan requirement dari sistem. Oke, jadi kita definisikan dulu ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan requirement determination. Jadi kita bergeser pada konteks pembuatan sebuah aplikasi atau sistem ya. Jadi umumnya proses pembuatan aplikasi atau sistem ini melibatkan proses yang kompleks dan panjang, di mana dimulai dari proses analisis, kemudian proses pembuatan sampai delivery aplikasinya. Nah, pada proses awal dari proses yang panjang ini, proses yang terjadi di awal itu adalah melakukan requirement determination. Di mana requirement determination ini kita menyiapkan daftar kebutuhan dari proses bisnis apa yang akan dimasukkan ke dalam sistem aplikasinya. Nah, ini akan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terlibat ya, baik dari orang bisnis maupun dari pihak developernya. Jadi ini akan menjembatani orang bisnis. Dia akan requirement determination ini akan menjelaskan kira-kira kebutuhan bisnis apa nih yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian dari pihak developer akan mencoba mengaplikasikan kebutuhan bisnis ini ke dalam bentuk programnya. Nah, di dalam requirement, beberapa hal yang dapat dimasukkan itu adalah yang pertama misalnya sistem dapat melakukan pekerjaan apa saja nih. Kira-kira sistem dapat melakukan atau menyelesaikan proses bisnis apa saja, di mana ini melibatkan orang-orang bisnis nih. Jadi misalnya kita mau menghitung gross pay ya, kita ambil dari contoh modul sebelumnya, di mana aplikasi ini akan menghitung gross pay dari gaji karyawan. Maka yang dilakukan adalah orang-orang bisnis akan memberikan informasi bahwa proses bisnis inilah, proses calculate gross pay inilah yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Maka dari itu, developer akan mengaplikasikan kebutuhan bisnis tersebut ke dalam aplikasinya. Nah, beberapa contoh dari requirement ya, ini dapat dikelompokkan menjadi dua nih. Yang pertama adalah functional requirement, dan yang kedua adalah non-functional requirement. Jadi functional requirement ini mendefinisikan requirement atau kebutuhan yang sifatnya itu primary dalam sebuah aplikasi. Misalnya suatu aplikasi e-commerce, maka yang menjadi functional requirement itu adalah fitur seperti menampilkan harga barang, menampilkan foto barang, menampilkan komentar dari pembeli, dan lain sebagainya. Jadi yang sifatnya adalah utama dari aplikasi tersebut. Sedangkan non-functional requirement ini yang sifatnya pendukung ya, atau secondary requirement, yang sifatnya itu melengkapi atau menjelaskan ya behavior dari requirement aplikasinya. Misalnya untuk kasus aplikasi e-commerce, maka yang menjadi non-functional requirements itu adalah kebutuhan seperti berapa detik seluruh list barang itu dapat ditampilkan oleh aplikasinya. Atau misalnya berapa detik ya, atau misalnya setengah detik atau 1 detik, di mana aplikasi tersebut dapat menampilkan komentar dari pembeli dan lain sebagainya. Nah, proses dalam mengumpulkan requirement ini dapat kita lakukan dengan beberapa teknik. Teknik yang pertama itu adalah interview. Jadi sebelum memulai proses development, idealnya developer dapat melakukan interview kepada orang-orang bisnis, di mana dalam interview ini kita dapat menanyakan kira-kira fungsional apa nih yang harus ada di dalam aplikasinya. Kemudian yang kedua dapat menanyakan kira-kira non-fungsional apa nih
yang dapat dimasukkan ke dalam aplikasinya. Nah, interview ini melibatkan beberapa proses. Yang pertama adalah kita dapat memilih kira-kira siapa nih yang mau kita wawancarai dalam interview. Apakah dari divisi bisnis, apakah dari divisi finance, atau dari divisi IT. Kemudian yang kedua, kita mendesain pertanyaan untuk interviewnya. Dan yang ketiga, kita menyiapkan setup untuk interviewnya. Kita dapat menyiapkan environment seperti ruangan, kemudian seperti item-item lain yang mendukung proses interview tersebut. Kemudian yang keempat dan kelima, kita melakukan proses interview, dan yang terakhir kita melakukan follow up interview. Jadi di follow up ini kita menanyakan kembali jika ada pertanyaan yang jawabannya belum memuaskan. Kemudian teknik lain dari proses requirement gathering adalah kuesioner nih. Jadi kuesioner ini berbalikan ya dengan teknik yang pertama, yaitu interview. Kuesioner ini dilakukan tidak langsung nih, dimana di kuesioner ini interviewee diberikan beberapa list pertanyaan, kemudian mereka akan menjawab pertanyaan tersebut, dan pada akhirnya nanti pertanyaan-pertanyaan ini dan jawabannya akan dikumpulkan dan dianalisis. Oke, kemudian yang ketiga, teknik yang ketiga ini adalah dokumen analisisnya. Jadi dokumen analisis ini kita tidak berinteraksi langsung dengan user atau interviewee, tetapi kita berinteraksi langsung dengan dokumen-dokumen dari company-nya. Kita melakukan dokumen analisis, misalnya kita menganalisis dokumen dari finance, dokumen dari bisnis, atau dokumen dari IT, dan atau dari divisi lain yang terlibat dalam proses pembuatan aplikasinya. Kemudian berikutnya ada teknik, yaitu observation, di mana dalam teknik observation ini lebih pasif, karena dalam teknik ini kita hanya melihat bagaimana aktivitas yang terjadi di dalam suatu divisi itu. Jadi proses ini hanya melibatkan interviewer ya, atau orang yang melakukan proses requirement gathering dengan cara hanya mengamati orang-orang yang terlibat dalam bisnis tersebut. Sekian topik dari analisis modeling modul ke-6 dari materi program design methods.